maka sistem akan menampilkan resume data kepada pasien sebelum menyimpan data tersebut. Namun jika sistem menemukan ketidaklengkapan dan ketidakvalidan data yang diinput pasien, maka sistem akan menampilkan pesan lengkapi data dan akan mengarahkan pasien ke halaman input data sebelumnya. Apabila data yang diinputkan oleh pasien sudah yakin benar, maka pasien dapat menekan tombol klik submit, lalu sistem akan menyimpan data, lalu mengirim konfirmasi pendaftaran kepada pasien via email atau WhatsApp, dan juga akan menampilkan halaman konfirmasi data pendaftaran dan juga nomor pendaftaran atau antrian kepada pasien. Dan proses selesai. Namun apabila user masih ingin melakukan perubahan data, maka user dapat menekan tombol no dan sistem akan mengarahkan pasien ke halaman input data sebelumnya. Proses flowchart sudah selesai, kemudian akan saya lanjutkan ke diagram lainnya. Pada diagram lainnya terdapat DFD level 0. Pada diagram ini akan dijelaskan proses pendaftaran pasien secara online yang terdiri dari 5 entitas, yaitu pasien, perawat, dokter, mesin ATM, dan petugas registrasi. Dan juga terdapat 3 proses utama yang dilakukan pada proses atau sistem ini. Kemudian akan dijelaskan per entitas gimana. Untuk entitas pasien, pasien dapat melakukan registrasi online dengan melakukan input nomor rekam medis, data pasien, nomor WA, dokter, dan juga jadwal. Kemudian proses registrasi online akan menyimpan ke dalam data store register online dan akan memberikan konfirmasi nomor pendaftaran atau nomor antrian. Lalu, entitas dokter dapat melakukan perubahan data dokter pada proses manajemen data yang kemudian akan menyimpan data dokter ke dalam data store dokter. Lalu, sistem akan memberikan reminder kepada pasien apabila terdapat perubahan melalui pemberitahuan via nomor WhatsApp. Lalu perubahan yang sudah dilakukan dokter akan disimpan oleh sistem. Kemudian dokter juga dapat melihat atau menginquiry data registrasi ulang atau jadwal konsultasi yang telah dilakukan oleh pasien. Lalu pada hari H, pasien dapat melakukan registrasi ulang di mesin ATM khusus untuk pasien lama pengguna BPJS, di mana pasien wajib menginputkan data registrasi online. Kemudian proses registrasi ulang akan menyimpan data ke dalam data store jadwal konsultasi dan akan mengembalikan jadwal konsultasi. Kemudian petugas loket registrasi juga berfungsi atau bertugas untuk membantu pasien melakukan registrasi ulang pada hari H, di mana pasien yang dilayani yaitu pasien baru dan pasien lama selain BPJS. Petugas loket wajib menginputkan data registrasi online yang kemudian akan diproses oleh proses registrasi ulang dan disimpan ke dalam data store jadwal konsultasi. Sistem akan mengembalikan jadwal konsultasi kepada petugas untuk disampaikan kepada pasien. Lalu, untuk entitas perawat dan dokter, mereka dapat melakukan inquiry terhadap data jadwal konsultasi dari data store jadwal konsultasi. Untuk diagram selanjutnya terdapat use case diagram dan use case description.
Untuk use case diagram sendiri, pada pendaftaran online ini terdapat 5 aktor dan beberapa proses yang dilakukannya. Untuk aktor pasien sendiri dapat melakukan manajerial data pasien, dapat melakukan registrasi pasien, dan registrasi online, dan juga login. Kemudian dapat melakukan registrasi account dan inquiry jadwal konsultasi. Lalu untuk entitas dokter dapat melakukan login, dapat melakukan manajerial data dokter, dan dapat melakukan jadwal konsultasi. Untuk entitas perawat sendiri, perawat dapat melakukan login, kemudian dapat melakukan inquiry jadwal konsultasi untuk melihat list pasien pada hari tersebut. Untuk entitas petugas loket sendiri, petugas loket dapat melakukan login, kemudian melakukan registrasi ulang, lalu mencetak nomor antrian, dan dapat menginquiry jadwal konsultasi. Untuk mesin APM, sama seperti petugas loket, dapat melakukan login, dapat melakukan registrasi ulang, cetak nomor antrian, dan juga inquiry jadwal konsultasi. Selanjutnya, pada use case diagram description, pasien dapat akan dijelaskan secara deskripsi dari proses maupun use case maupun aktor yang terlibat di dalamnya. Untuk nama use case-nya sendiri yaitu proses pendaftaran online dan aktor yang terlibat yaitu pasien atau dokter. Tujuannya ialah melakukan pendaftaran pemesanan janji konsultasi pasien secara online sehingga mempermudah pasien untuk berobat dan dapat manajemen data secara efisien karena tercatat oleh sistem. Kemudian untuk deskripsinya sendiri, pasien memasukkan data pasien dan detail dokter beserta jadwalnya. Kemudian sistem akan menyimpan data tersebut. Untuk skenario-nya, pada kondisi awal sistem menampilkan halaman login, lalu baru kemudian pasien dapat mendaftarkan diri untuk janji konsultasi. Kemudian untuk tahapan prosesnya yaitu ketika aktor pasien melakukan login pada website Klinik Go, lalu pasien menekan tombol book appointment dan dapat mengisi data diri untuk pendaftaran seperti nomor rekam medis untuk pasien yang sudah pernah berobat sebelumnya atau data lengkap diri untuk pasien baru, kemudian nomor WhatsApp dan nama serta jadwal dokter. Lalu sistem akan menampilkan kemudian pasien menekan tombol register dan sistem akan menampilkan pertanyaan apakah data yang diinput sudah benar, dan apabila pasien menekan salah satu tombol, jika merasa sudah yakin maka menekan tombol ya, dan jika tidak yakin maka menekan tombol tidak. Ketika pasien menekan tombol A, maka sistem akan melakukan pengecekan kelengkapan dan kevalidan data. Ketika seluruh data sudah benar, maka sistem akan menyimpan data dan data. Namun apabila sistem menemukan ketidaklengkapan atau ketidakvalidan data, maka sistem akan menampilkan pesan data tidak lengkap atau valid. Dan apabila tombol tidak ditekan, maka sistem akan mengembalikan tampilan ke halaman input data. Kemudian jika dokter secara mendadak mengubah jadwal, maka harus login ke dalam sistem dan mengubah jadwal, lalu sistem akan menyimpan data dan memberikan reminder kepada pasien terkait perubahan jadwal tersebut via WhatsApp. Untuk kondisi akhirnya, sistem akan mengirim konfirmasi pendaftaran berisi informasi pendaftaran dan nomor antrian ke email atau nomor WhatsApp pasien, dan juga akan menampilkan halaman konfirmasi kepada pasien. Apabila koneksi mengalami putus, maka terdapat skenario alternatif di mana sistem akan menampilkan pesan koneksi terputus dan harap periksa koneksi jaringan Anda. Lalu pada use case diagram selanjutnya yaitu use case diagram description pendaftaran ulang. Untuk nama use case-nya sendiri adalah proses pendaftaran ulang yang dilakukan oleh pasien pada hari H. Aktor yang terlibat yaitu pasien, mesin APM, dan tugas loket. Tujuan dari
Proses ini yaitu untuk melakukan pendaftaran ulang bagi pasien yang telah mendaftar secara online yang dilakukan pada hari H, sehingga tercatat dalam sistem data historis kunjungan pasien. Deskripsinya yaitu pasien membawa pendaftaran online atau nomor pendaftaran. Pasien lama BPJS dapat melakukan daftar ulang pada mesin APM, sedangkan khusus pasien baru dan pasien lama SAN BPJS dapat melakukan pendaftaran ulang di loket registrasi pendaftaran online. Lalu setelah data diinput, maka akan disimpan oleh sistem. Untuk skenario utamanya, pada kondisi awal, sistem akan menampilkan halaman awal pendaftaran ulang, lalu pasien dapat menginput nomor pendaftaran dan data lainnya yang dibutuhkan. Untuk tahapan prosesnya, aktor pasien yang merupakan pengguna BPJS dan merupakan pasien lama menuju mesin APM dan menginput data registrasi online. Sedangkan untuk pasien baru dan pasien lama selain BPJS dapat menuju loket pendaftaran online dengan menyerahkan bukti pendaftaran online kepada petugas loket. Kemudian pasien dapat menekan tombol registrasi pada mesin APM dan petugas loket melakukan hal yang sama pada komputer rumah sakit. Lalu sistem akan menyimpan data lalu mencetak nomor pasien dan diserahkan kepada pasien. Lalu pasien menerima nomor antrian dan dipersilakan mengantri sesuai urutan yang tersedia. Dan untuk kondisi